Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arina Manasikana, absen 37, akan menjawab pertanyaan jawaban UAS Teknologi Pembelajaran. 1. Ruang lingkup teknologi pembelajaran. Teknologi instruksional adalah teori dan praktik desain, pengembangan, pemanfaatan, manajemen, dan evaluasi proses dan sumber daya untuk belajar. Teknologi pembelajaran adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penanganan, dan pengaturan proses sumber daya teknologi. Ruang lingkup dari kawasan dari bidang teknologi pembelajaran. 1. Kawasan desain. Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar, tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Yang kedua, kawasan pengembangan. Pengembangan ini diidentifikasikan sebagai proses penerjemah spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Yang ketiga, kawasan pemanfaatan merupakan suatu penyelarasan karakter siswa dengan bahan dengan aktivitas belajar dan juga menyiapkan siswa agar berinteraksi dengan bahan serta memberikan bimbingan selama kegiatan. Yang keempat, kawasan pengelolaan atau manajemen termasuk manajemen proyek, sumber sistem penyampaian dan informasi. Yang kelima, kawasan penilaian dan evaluasi. Evaluasi terdiri dari analisis masalah, referensi, kriteria formatif, dan sumatif yang merupakan kawasan evaluasi. 2. Pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Pengertian teknologi komunikasi seperangkat alat penambah kemampuan orang dalam berkomunikasi atau perangkat hasil sistem rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi untuk menyampaikan ide ataupun gagasan kepada orang lain. Teori-teori komunikasi antara lain Energing Approach. Pendekatan ini merupakan awal dari langkah-langkah pengembangan teknologi komunikasi sekolah. Appealing Approach. Pendekatan ini berhubungan dengan sekolah ketika kontribusi teknologi komunikasi terhadap aspek pembelajaran telah berkembang. Integrating Approach. Pendekatan ini ditandai dengan keadaan sekolah yang sudah dilengkapi dengan perangkat teknologi komunikasi. Transforming Approach. Pendekatan ini dilakukan sekolah yang sudah menggunakan teknologi komunikasi yang kreatif untuk mengevaluasi dan memperbarui organisasi sekolahnya. Bentuk-bentuk komunikasi. 1. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi di mana disampaikan secara lisan atau tertulis yang menggunakan suatu bahasa. Yang kedua, komunikasi nonverbal, kumpulan isyarat gerak tubuh, intonasi suara, dan sikap yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Contoh teknologi komunikasi dalam pembelajaran daring. Sebagai media presentasi pembelajaran daring, misalnya berbentuk slide PowerPoint yang dapat menunjang pembelajaran. Yang kedua, sebagai media pembelajaran daring atau e-learning. 3. Teknologi informasi dan teknologi pembelajaran. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, dan menyimpan, mengubah data dengan segala macam bentuk untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Selain itu, fungsi dari teknologi informasi adalah memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Teknologi pembelajaran adalah metode yang diciptakan oleh manusia lain untuk memperoleh pengetahuan secara praktis yang bermanfaat baginya atau orang lain di sekitarnya yang digunakan sebagai salah satu sumber belajar. Tujuan dari teknologi pembelajaran yaitu 1. Penentu metode yang secara efektif mengarah pada peroleh pengetahuan. Yang kedua, deskripsi keadaan awal pelajar. Yang ketiga, penilaian efek dari metode pengajaran. 4. Pengembangan media berbasis visual, audio, dan audiovisual pada pembelajaran. Pengertian media visual. Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran ini menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyeksi. Fungsi media visual. 1. Untuk menarik perhatian. 2. Memperjelas materi yang disajikan. Yang 3. Menggambarkan fakta yang mungkin dapat dengan mudah dipahami dan diingat dalam bentuk visual. Jenis-jenis media visual. 1. Media visual diam. Media visual diam bisa berupa foto, ilustrasi, flashcard, bingkai, film, OHP, grafik, diagram. Yang kedua, media visual gerak. Media visual gerak bisa berupa gambar-gambar bergerak seperti film, bisu, dan lain sebagainya. Pengertian media audio. Media audio atau media dengar adalah media yang isi
pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio berupa lambang-lambang auditif baik verbal maupun non-verbal. Pesan atau informasi yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif yang berupa kata-kata, musik, dan sound effect. Jenis-jenis media audio: 1. Radio, 2. Kaset audio, 3. Alat perekam magnetik. Macam-macam alat menyimpan audio: piring hitam, kaset, CD, dan DVD MP3. Pengertian media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara gambar. Media audiovisual adalah seperangkat alat dapat memproyeksi gambar bergerak dan bersuara. Jenis-jenis media audiovisual. A. Audiovisual diam. Film bingkai suara dilihat dari ada tidaknya rekaman suara, dan 3. Gabungan slide. Fungsi media audiovisual. Fungsi edukatif, memberikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa dan masyarakat untuk berpikir kritis. Yang kedua, fungsi sosial, memberikan informasi autentik dalam berbagai bidang kehidupan dan konsep yang sama pada setiap orang sehingga dapat memperluas pergaulan. 5. Pengembangan media berbasis komputer dan Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. A. Pengertian komputer. Komputer secara umum didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Fungsi komputer. Dalam prinsipnya, komputer memiliki 4 fungsi dasar, diantaranya 1. Pengolahan data, penyimpanan data, bergerak data, kontrol. Bentuk-bentuk penggunaan media pembelajaran berbasis komputer. A. Penggunaan media presentasi. Media presentasi digunakan untuk memperjelas materi-materi belajar. B. CD, multimedia interaktif. CD interaktif dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar siswa, terutama komputer. Yang kedua yaitu PowerPoint. PowerPoint merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program multimedia. Fungsi dan manfaat media pembelajaran PowerPoint: memudahkan penggunaan materi-materi yang hendak disampaikan. Yang kedua, membuat audien lebih gampang memahami materi presentasi. Yang ketiga, menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. 6. Pengembangan media berbasis internet pada pembelajaran. Pengertian internet. Internet adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antara jaringan-jaringan komputer yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan komputer-komputer itu berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua, spesifikasi peralatan internet. Agar kita dapat mengoperasikan internet dengan baik, maka dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. 1. Perangkat keras adalah komponen-komponen fisik yang membutuhkan suatu sistem komputer serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer untuk melakukan tugasnya. 2. Perangkat lunak adalah program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat yang dibutuhkan untuk mengakses internet. 1. Komputer atau laptop. 2. Modem atau HP, segala modem kabel data. 3. Jaringan telepon, HP atau hotspot. Mengoptimalkan internet untuk siswa. 1. Komputer dan internet tidak mengubah peranan guru. Yang kedua, penggunaan komputer dan internet dapat mengurangkan beban tugas guru dan murid. Yang ketiga, internet sangat bermanfaat kepada guru dan murid, khususnya dapat menghadapi IT dan era globalisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.